Kehadiran Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Karena itu yang paling utama dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh luar biasa. Petang hari ini tidak ada orang yang bertemu dengan Tuhan dan pulang dengan kecewa. Semua kami menikmati akan anugerah berkat Tuhan, diubah hidup kami makin serupa dengan Engkau sendiri. Roh hikmat, wahyu dan pengertian yang melingkupi kami, yang mengajar kami akan jalan-jalan Tuhan ini. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata amin. Berikan kemuliaan sekali bagi Dia. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Minggu ini minggu pertama bulan Desember, dan tinggal 3 minggu lagi maka tahun ini akan selesai. Menakjubkan sekali, kita akan segera masuk tahun 2005. Dan saya memperhatikan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tahun demi tahun kita melihat ada banyak hal yang makin menggairahkan yang Tuhan berikan dan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Orang yang tidak berjalan dengan Tuhan akan menghadapi kekhawatiran, menghadapi akan masa mendatang. Tapi orang yang tahu bahwa Tuhannya ialah Tuhan Immanuel yang menyertai kita, Dia tidak akan goyah oleh apapun yang di depan kita. Amen, saudara. Tanggal 17 sampai tanggal 19 Desember nanti, Tuhan kirim akan John Avansini di tengah-tengah kita. Dan saya yakin akan jadi berkat yang luar biasa. Saya mau tanya buat saudara, siapa yang rindu secara keuangan Anda mengalami pemulihan dari Tuhan? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Well, saya berkata kepada saudara, saya merasa bahwa saya perlu Tuhan memberkati saya lebih lagi. Bukan karena saya ingin lebih kaya, tapi supaya kita lebih banyak lagi jadi berkat bagi orang lain. Panggilan kita adalah kita diberkati supaya kita bisa jadi berkat. Dan ada banyak orang bisa mengajar akan keuangan, tapi ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan memberikan akan pengurapannya sedemikian rupa sehingga membuat dia dibedakan dengan yang lain. Sekian tahun yang lalu, Ibu Iin Cipto cerita dengan saya apa yang dia lihat dalam mimpi. Ada seseorang mungkin yang memberikan info yang salah dengan beliau, berkata, wah, John Avansini begini. Dan kemudian itu menggelisahkan hatinya. Lalu dia berdoa, dia bilang, Tuhan, ini hamba-Mu ini bagaimana? Malam harinya Tuhan memberikan mimpi kepada hamba Tuhan ini. Dalam mimpi itu dia melihat akan surga, dan di surga rupanya ada banyak gudang. Gudangnya macam-macam. Ada gudang yang isinya itu organ tubuh manusia. Itu gudang di mana kalau saudara perlu kesembuhan, perlu healing, perlu mujizat, maka dari gudang itu akan disuplai semua organ tubuh manusia. Anda lihat di beberapa kesaksian orang yang pernah ke surga, mereka menyaksikan adanya gudang seperti itu. Sehingga kesembuhan ilahi sampai sekarang tetap berlaku. Itu hal yang luar biasa. Dan ada banyak gudang yang lain. Suatu kali ketika dia bermimpi, dia melihat ada sebuah gudang yang dibuka, dan ada begitu banyak orang sedang antri untuk meminta sesuatu dari supply dari gudang itu sebetulnya. Dan ketika dia perhatikan, dia melihat saya ini sedang antri ikut menerima akan supply dari gudang itu. Dan dia berkata, Tuhan, hamba-Mu ini kan bisa langsung ngadep Engkau dan minta kepadamu. Kenapa dia mesti ngantri? Ada petugas Tuhan yang di depan pintu gudang itu yang lagi membagikan isi gudang itu kepada orang yang lagi ngantri. Dan Tuhan berkata, dia bisa langsung minta kepadaku, tapi kalau dia berbuat seperti ini, itu namanya kerendahan hati. Lalu kemudian dia mendekat dalam mimpi itu, dia mau lihat sebetulnya yang dibagi itu apa. Ketika dia mendekat, yang dibagi itu kekayaan yang dibutuhkan oleh kita di dunia ini. Kita nggak butuh lagi di surga kelak, tapi kita membutuhkannya di dunia ini untuk kita bisa menggenapkan apa yang Tuhan rencanakan buat kita. Dan anehnya ketika dia lihat, Anda tahu siapa yang bagi? Dia lihat John Avansini bagi kekayaan. Orang yang mau datang, dia akan menerima. Orang yang tidak mau antri, Anda bisa langsung ke Tuhan kalau Anda cukup iman dan pengertian dan anugerahnya cukup. Tapi sebetulnya ada yang disediakan Tuhan yang memudahkan untuk kita bisa menerima akan anugerahnya. Kalau saya di tempat saudara, saya mau beritahu begini, apa yang akan saya buat? Saya akan tongkrongin orang ini karena hanya 4 session di Semarang. Beliau sebetulnya sudah pensiun, dan kali ini saja saya minta dengan sangat beliau bisa spend beberapa hari di Surabaya di tempat Pak Alex Abraham. Tapi setelah itu akan ke Semarang hanya dalam 4 session, Jumat malam, Sabtu sore, Minggu pagi, Minggu sore, dan setelah itu akan langsung kembali ke Amerika.
Kalau saya di tempat saudara, saya akan tongkrongin orang ini 4 session, bukan sekedar untuk penerima pengajarannya, tapi urapan yang keluar lewat hidupnya itu yang lebih penting dalam kehidupan kita. Saya mengalami sejak saya dekat dengan beliau ada banyak hal yang tidak masuk akal yang saya alami dalam kehidupan saya. Tapi believe me bahwa ini merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dalam 2 minggu ini saya ingin memberikan dasar buat semua saudara, supaya ketika nanti hamba Tuhan datang buat kita, saudara akan menerima berkat yang utuh dan maksimal dalam kehidupanmu. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Perhatikan ini, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, ada garis bawahi juga itu, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada kutukan yang sempat keluar dari mulut Tuhan. Nah, perhatikan pertama-tama, ketika yang dikutuk itu sebetulnya bukan manusianya, tapi Tuhan berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Nah, ini yang membuat banyak orang sebetulnya kerja begitu keras, berpeluh, banting tulang, tapi tidak mendapatkan seperti yang seharusnya dia dapatkan. Saya beri gambaran begini saudara, kalau Anda makan nasi sebetulnya ya, dan nasimu sudah tercampur dengan pasir, Anda mau makan dengan cara apapun tetap ada pasirnya. Ada orang berkata, well saya akan membuat nasi goreng Pak, tapi itu nasinya tercampur dengan pasir. Tetap nasi goreng campur pasir. Ada orang berkata, saya mau buat nasi liwet Pak, tapi tercampur dengan pasir. Nasi liwet campur pasir. Ada orang berkata, saya mau makan nasi ayam Hainam Pak, tapi itu tetap tercampur dengan pasir. Anda berkata, tidak Pak, nasi uduk Jakarta tetap tercampur dengan pasir. Hal yang sama dengan pekerjaan kita, dengan profesi kita, dengan usaha kita, dengan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Kalau kita ini sudah Alkitab berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakan sesuatu yang sudah terkutuk, saudara. Dan kalau Anda harus mengerti, Alkitab berkata bahwa untuk bisa mematahkan kutuk seperti ini yang menimbulkan beban dalam kehidupan kita, tidak ada choice lain, tidak ada pilihan lain, kecuali kita butuh pengurapan perkataan kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat hari ini ada begitu banyak orang yang kena imbas daripada kutukan ini, sehingga hidupnya penuh dengan kemelaratan. Kemelaratan itu mengerikan. Saya berkata, iya. Satu hari saya dengar sebuah kesaksian. Kita mengerti bahwa saudari kita Ailing masih di Kamboja sampai sekarang, dan Suluh masih tetap di Vietnam sampai sekarang. Di Kamboja pernah terjadi saudara, seorang misionari dari Korea hampir menyerah, hampir pulang ke negaranya, gara-gara melihat pemandangan yang mengerikan yang dia saksikan. Satu hari pagi-pagi sekali, subuh dia keluar. Dia sebetulnya tugasnya ambil anak-anak di pinggir jalan, dimandikan, dirawat, dikasih makan, diajari firman Tuhan. Tapi dia kerjakan dengan setia. Pagi-pagi subuh dia keluar dengan mobil pelayanannya. Dia lihat pemandangan mengerikan di sebuah jalan di kota Phnom Penh. Ada 2 orang pengemis sedang tertidur. Yang seorang itu maminya, yang sebelahnya itu anak gadisnya kira-kira umur 12-13 tahun. Tapi karena kurus sekali, ini anak mirip seperti anak umur 9 tahun. Kurus dan kecil sekali anak ini. Tapi dia tahu kira-kira ini anak usia 12 tahun. Mereka berdua tidur di emper toko di Phnom Penh, kota Phnom Penh. Dan kemudian tiba-tiba datang seorang seperti tukang becak begitu ya. Dia menghampiri ibu ini. Dia ngomong sesuatu dari jauh, wanita Korea ini melihat. Dan ketika mereka selesai bicara,
tukang becak ini memperkosa anak usia 12 tahun yang tidur di sebelah ibunya, dan ibunya itu membalikkan badannya, pura-pura tidak melihat. Ini anak jerit-jerit nangis seperti itu. Ini tukang becak tidak peduli, dia lakukan itu. Selesai, dia berikan uang yang kalau dihitung uang rupiah 3.500 rupiah pada waktu itu. Setelah dia pergi tukang becaknya, si gadis Korea ini tidak tahan lagi, dan dia datangi ibu ini. Dia marah sekali. Dia berkata, "Kamu orang tua tidak benar, kamu jual anakmu sendiri." Dia marah sekali. Anda tahu yang terjadi? Ini ibu berdiri, dia marah ganti, dan dia berkata begini, "Kamu hanya ngomong saja. Kalau kamu duduk di tempat aku duduk, kalau kamu di tempat di mana aku ada, kamu akan jual dirimu, kamu akan jual apapun yang bisa kamu jual, supaya hari ini aku bisa makan." Dan dia lihat pemandangan itu, dia shock sekali. Ibu ini ngomong bahwa dia berkata, "Aku bahkan untuk makan, aku tidak punya apa-apa, dan aku harus jual apa saja yang bisa aku jual." Saya berkata kepada saudara, kemelaratan memang mengerikan, dan itu bukan datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan tidak merencanakan ada di antara kita yang mengalami seperti itu, karena di dalam Yesus dia memberikan anugerah yang luar biasa. Amen, saudara. Nah, ini poinnya. Sekarang ada orang berkata, "Pak, kalau saya biarkan hidup saya terus tertekan dengan kutukan seperti ini, apa yang bakal terjadi?" 3 hal minimal kalau kita belajar dari pengalaman orang Israel. Yang pertama, lihat Keluaran pasal yang pertama. Kitab Keluaran pasal yang pertama, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Keluaran pasal yang pertama, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal yang pertama, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Alkitab berkata, orang Mesir berkata demikian, "Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka." Nah, maksudnya bijaksana itu yang nindas orang Israel, diperbudak. Tapi dikatakan, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun, perhatikan, kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja, dan perhatikan, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Alkitab berkata, mereka memahitkan hidup orang Israel itu dengan pekerjaan yang berat. Banyak orang berkata, "Pak, saya kerja berat, tapi saya nggak pahit." Oh ya, tapi ini masalahnya. Yang membuat mereka pahit sebetulnya bukan sekedar pekerjaan berat yang dibebankan kepada mereka. Yang memahitkan hati mereka adalah mereka kerja berat, tapi untuk kemakmuran orang lain. Ingat, yang dibangun oleh orang-orang Mesir adalah kota-kota perbekalan. Apa itu sebetulnya? Ada kota-kota di mana orang-orang Mesir menyimpan akan kekayaan mereka, menyimpan akan bahan makanan mereka, menyimpan akan semua hasil kemakmuran mereka. Saking banyaknya sehingga sampai satu kota perlu dibangun untuk perbekalan itu. Tidak cukup 1-2 gudang, tapi dibangun kota. Alkitab berkata namanya Piton dan Ramses. Itu merupakan kota perbekalan, simbol dari kemakmuran orang Mesir. Tapi kemakmuran dihasilkan oleh karena keringat dan jerih payah orang Israel tanpa memberikan imbalan apapun kepada orang-orang percaya. Kalau Anda kerja begitu keras dari pagi sampai malam, kalau kita kerja begitu susah payah, kita berpeluh, kita berkeringat, kita bekerja begitu susah payah, tapi tidak ada hasilnya, orang lain menikmati kemakmurannya,
lambat laun akan muncul kepahitan dalam hati kita dan kita berkata, untuk apa gua kerja seperti ini kalau akhirnya hanya memakmurkan orang lain, aku sendiri tidak terima benefit apapun dari semuanya itu. Nah, inilah yang Alkitab katakan buat kita. Kalau kutukan tidak dipatahkan dalam kehidupan kita, kalau kutukan seperti itu tidak dilenyapkan dari kehidupan kita, yang pertama, hidupmu dan hidup saya bisa kepahitan, saudara. Engkau lihat orang lain makmur, pahitnya luar biasa. Dan engkau mungkin berkata begini, si A kok enak sekali ya diberkati, si B kok nasnya gampang sekali, aku kok begini ya. Dengan lihat orang lain lebih baik, orang bisa kepahitan. Aku kerja begitu keras, kenapa nggak ada hasilnya? Ada kutuk yang harus dipatahkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, lihat dalam Keluaran pasal yang kelima. Keluaran pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang ke-9. Keluaran pasal 5, lihat mulai ayat yang pertama dulu. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tuhan berfirman. Nah, waktu mendengar perkataan Tuhan, orang Mesir bereaksi yang sebaliknya. Mereka nekat, mereka tantang Tuhan. Ayat yang ke-9, kita lompat. Mereka berkata begini, pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Lalu perhatikan ini, sehingga mereka, garis bawahi, terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Orang menganggap firman Tuhan sebagai dusta. Kapan itu? Kalau mereka sudah terikat dengan pekerjaannya. Banyak orang yang terikat dengan pekerjaannya, tapi tidak bisa menikmati hasil pekerjaannya. Nggak bisa ditinggal, Pak. Ini nggak mungkin ditinggal. Saya minggu pun harus buka. Kalau nggak cukup ini. Saya mesti buka giro ini. Kalau nggak, ini merah ini di bank saya. Harus, Pak. Nggak bisa, nggak mungkin lepas. Makanya kalau khotbah jangan lama-lama, Pak, toko saya harus dibuka ini. Nggak bisa tidak, ini nanti pelanggan saya kabur, nanti saya melarat, Pak. Terikat dengan pekerjaannya. Saya mau tanya, siapa yang ingin kerja dengan wajar, hasilnya limpah, Anda bisa nikmati dan tidak terikat? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Sudah saya duga, harusnya begitu dong. Masa berkata, enggak, Pak, saya mau terikat kok. Sampai mati pun sudah tagihannya piro. Masa begitu, saudara? Jangan terikat dengan pekerjaan. Pekerjaan itu alat di mana kita harus melakukan bagian kita, berkatnya dari Tuhan datangnya, tapi juga kita bisa menikmati dong apa yang kita hasilkan dari pekerjaan yang ada. Tapi kalau orang hidupnya sudah kejepit terus, suka tidak suka, Anda akan terikat dengan pekerjaanmu. Dengar firman Tuhan, kau berkata, ini dusta, nggak ada gunanya. Kenyataannya aku tidak mengalami semuanya itu. Hal yang pertama, waspada, bisa memaitkan hidupmu. Yang kedua, membuat terikat dengan pekerjaan dan tidak percaya firman Tuhan. Yang ketiga, pasal yang ke-6, kita Keluaran yang sama. Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi perhatikan, mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Setelah Anda tidak mau mendengar firman lagi, terikat dengan pekerjaanmu, yang terjadi kemudian adalah kita putus asa, hilang harapan kita. Setelah itu next stepnya murtad pasti, saudara. Orang dengerin perkataan ini, dia cari firman, sudahlah, nggak ada gunanya, percuma, nggak ada perubahan, nggak mungkin aku ini berubah, itu berkat untuk orang lain, tidak mungkin buat saya. Itu akan membuat kita akhirnya kita murtad dan meninggalkan Tuhan. Lalu orang berkata begini, Pak, yang membuat kutuk itu hilang dalam hidup saya itu gampang, jangan dikhotbahi, Pak. Beri saya duit 2 miliar, maka kutuk ini akan lenyap dalam kehidupan saya. Saya beritahu saudara, itu tidak jaminan. Mengapa? Henry Jones berkata beberapa minggu yang lalu, dia mengatakan begini, baru-baru ini di Amerika ada sekian tahun lalu ya, ada orang Kristen dapat lotre. Anda tahu lotre? Di Indonesia bahasa kerennya sekarang togel, saudara ya. Zaman saya kecil ada buntut, ada nalo, bukan nato, nalo, buntut,
bukan nahlo, bukan nalo, buntut segala macam sekarang. Itu ada SDSB, gitu. Aneka apa itu nama sebetulnya. Yang sekarang togel. Itu apanya tokek saya nggak tahu, saudara. Pokoknya togel sekarang ini. Di Amerika itu legal, ada lottery legal, dan yang beli orang tua, orang muda, karena mereka mencoba peruntungan mereka katanya. Ada orang Kristen dapat lottery di Amerika sampai 200 juta dolar. Saya nggak tahu itu berapa triliun, hitung sendiri. Kalikan 10 sampai 9 ribu lah. Nanti di rumah Anda hitung nolnya berapa itu. 200 juta US dollar. Dan orang ini karena orang Kristen ya, dia punya 2 gereja favorit. Bukan 1, 2. Untung nggak 7, 2 saudara. Dan 2 gereja ini dia ciprati berkatnya, hasil loteri. Ciprati, nih sedikit. Gereja ya apapun, nggak tahu juga itu uang dari ngerampok dari apa dia masukkan. Nobody knows, tidak ada orang tahu mungkin. Dia ciprati 2 gereja itu, sisanya dia nikmati sendiri. Anda tahu yang terjadi? Hanya dalam waktu 2 tahun, 200 juta US dollar amblas habis. Dia kembali ke titik semula, seperti orang tidak pernah dapat lotre, tidak ada bekasnya, hanya dalam waktu 2 tahun hilang habis. Ayo, Anda berkata kutuk selesai Pak, tidak tuh, tetap jalan terus. Nasi campur pasir, ini nasi goreng Pak, tetap nasi campur pasir isinya. Kalau kutuk nggak diselesaikan, kalau kuasa Allah tidak turun dalam kehidupan kita, tidak ada uang bisa mengubah kita jadi lebih baik. Tidak mungkin. Di Amerika yang sama pernah dibuat survei orang-orang yang mendapatkan lotre tadi, tapi diambil dari keluarga yang miskin. Orang miskin yang dapat lotre, dan itu gede sekali, itu bisa miliaran kalau mereka terima lotre itu. Jadi diambil survei, sekian tahun ditarik ke belakang, orang-orang yang dikategorikan orang-orang miskin yang dapat lotre. Lalu disurvei hidup mereka 5 tahun setelah mereka dapat lotre. 5 tahun setelah mereka dapat lotre, apa yang terjadi? 80% diantaranya itu kembali ke titik semula dalam 5 tahun, seperti nggak ada bekasnya bahwa mereka pernah terima lotre. Bahkan cukup besar prosentasenya yang jauh lebih melarat setelah 5 tahun mereka terima lotre. Ayo, kalau Anda berkata uang menyelesaikan, saya berkata tidak menyelesaikan. Urusan pertama adalah kutuknya masih dipatahkan dulu ini. Apa yang tidak benar, yang bukan dari Tuhan, singkirkan dulu. Kuasa Tuhan harus turun dalam kehidupan kita, baru semuanya akan disetelkan oleh Tuhan, dan Dia memberkati kita lagi. Jadi kalau kita nggak selesaikan kutuknya, Anda diberi uang berapapun percuma. Ini kalau orang di Jawa Tengah ini istilahnya kasar, maaf saudara ya, ini balong kere saudara. Tahu balong kere? Balong kere itu diberi berapapun ya kere lagi. Karena balongnya, ini balungannya, belum tetelannya, ini balungannya saudara. Memang sudah begitu, mau apa lagi? Dikasih apapun berapapun, habisnya tidak ada gunanya. Ini kenyataan saudara, ini kenyataan. Nah orang berkata begini, oh Pak coba kalau saya akan saya atur dengan baik. Semua mereka juga ngomongnya begitu. Kalau dapat lotre ini kita ngaturnya bagus sekali. Semua berkata begitu. Tapi yang di dalam ini kalau nggak diselesaikan, akan outputnya tetap jelek saudara. Jadi kalau Anda berkata, beri saya uang Pak, selesai masalahnya, tidak selesai. Sekian puluh persen dari mereka malah lebih melarat lagi ketika mereka pernah punya uang begitu banyak. Karena uang kaget, kaget begitu. Terus kagetnya jatuh ke bawah, lebih melarat lagi. Kenapa bisa begitu? Saya percaya karena yang di dalam tidak pernah mau diselesaikan. Saya bersyukur Yesus menyelesaikan yang di dalam. Dia mengubah dari dalam keluar, bukan dari luar. Berubah mengubah dari dalam. Dalam mengubah yang di luar, itu pekerjaan Kristus kita. Nah sekarang pertanyaannya begini. Oke, saya mau keluar Pak dari masalah ini. Apa yang harus ada? Ada beberapa hal yang sangat penting yang harus Anda semua harus mengerti. Dan malam ini saya hanya sampaikan satu hal,
Minggu depan teruskan lagi. Apa itu? Mari belajar dari Yesus. Harus ada satu atmosfer tertentu yang kita harus bangun dan ciptakan dalam kehidupan kita. Lihat Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Saya tidak akan baca dari ayat yang pertama, tapi Anda mesti mengerti judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya percaya kita semua sudah tahu ceritanya. Tuhan lagi berkhotbah, melayani akan belasan ribu orang, diperkirakan minimal 15.000 orang hadir pada waktu itu. Dan Tuhan mau para muridnya memberi mereka semua makan. Tapi mereka tadinya ingin supaya mereka beli makan sendiri. Tuhan berkata, tidak, kamu yang harus beri mereka makan. Nah, lihat apa yang terjadi ketika itu ada anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, perhatikan akan percakapan ini, lihat bagaimana prosesnya Tuhan melipat gandakan. Nanti kita lihat apa kunci pokok daripada pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Yohanes 6 ayat yang ke-9 mulai. 8 lah saya baca. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini komentar yang jelek sekali. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Nah, perhatikan saudaraku, ada beberapa hal yang Tuhan katakan dan Tuhan lakukan. Tapi yang mana yang merupakan kunci utama dari proses pelipat gandaan? Dari kekurangan 15.000 orang hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dari kekurangan sampai kepada kelimpahan itu, apa proses atau titik yang paling krusial dari semuanya ini? Kalau Anda ingin mengerti, Anda harus lihat akan ayat berikutnya, selanjutnya, supaya engkau mengerti bagian mana yang ditekankan ulang oleh firman Tuhan. Nah, Yohanes oleh karena inspirasi Roh Kudus mengulang satu hal yang Tuhan lakukan. Apa itu? Lompat ke ayat yang ke-23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat tempat mereka makan roti. Perhatikan, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Yang diulang oleh Yohanes adalah ketika Yesus mengucapkan syukur atas apa yang dipegangnya, sekalipun detik itu tidak cukup untuk kebutuhan itu. Kalau sampai diulang oleh Alkitab, kalau sampai diulang oleh Roh Kudus, maka artinya Tuhan berkata, ini penting buat kita semua mengerti, ini yang esensial, ini yang paling baku, ini yang paling penting. Jangan sampai engkau kehilangan ini. Dan dia berkata, Yesus mengucapkan syukur atas apa yang ada di tangannya, sekalipun detik itu sebetulnya masih kurang. Dan kalau saya boleh potong akan ayat ini, di bagian terakhir kalimat ini akan berbunyi begini: mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Jadi tidak ada roti yang bisa dimakan, tidak ada pelipat gandaan sebelum Tuhan Yesus mengucapkan syukur atasnya. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Untuk kita boleh menikmati mujizat Tuhan, dilepaskan dari semua belenggu dan kutuk yang ada, yang pertama, hidup kita harus memutuskan bahwa kita mesti memutuskan untuk menghasilkan, menciptakan atmosfer yang bisa membuat mujizat bekerja dengan kuat dalam kehidupan kita. Dan itu hanya bisa dengan cara yang simple sekali, belajar mengucap syukur apapun yang hari ini Tuhan berikan di tangan kita. Sekecil, sesimpel, sesedikit apapun di tangan kita, belajar jangan ngomel, belajar ngucap syukur. Tuhan, ini 5 roti 2 ikan di tanganmu Tuhan, akan luar biasa. Aku bersyukur, sekalipun aku tahu mataku berkata tidak cukup, tapi Engkau Allah yang memberi aku more than enough, lebih dari cukup.
ganti daripada kita ngomel. Gerutuan kita, omelan kita tidak memperpanjang hidup kita, tidak menambahi berkat dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mengajar, Dia berkata, kalau engkau kekurangan nak, kalau engkau membutuhkan begitu banyak, yang engkau punyanya sedikit, berhenti ngomel, berhenti menggerutu, belajar mengucap syukur kepadaku, maka engkau akan melihat perkara yang luar biasa yang daripadaku akan terjadi. Saudara, dengarkan baik-baik. Ini pesan Tuhan buat semua kita. Mulai malam hari ini, berhenti menggerutu, berhenti berkeluh kesah, belajar mengucap syukur. Walaupun kita hari ini hanya sedikit yang di tangan kita, tapi kalau kita belajar mengucap syukur, akan menciptakan atmosfer mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi orang yang ngomel, orang yang menggerutu, tidak akan terima apa-apa. Lalu orang bertanya, Pak, apa hebatnya sebetulnya ucapan syukur kita? Saya akan tunjukkan kepada Anda, ucapan syukur kita menciptakan atmosfer yang mempercepat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Simple aja. Bahwa ucapan syukur kita meng-create atmosfer yang mempercepat proses Tuhan itu bekerja menolong kehidupan kita dengan anugerahnya. Mari kita buka firman Tuhan lebih jauh dalam Mazmur pasal yang ke-30. Ada beberapa ayat yang saya ingin bagikan buat saudara. 4 ayat lagi yang kita akan selesai. Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal yang ke-30 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Alkitab berkata, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Ayat berikutnya perhatikan. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi atau pada waktu fajar terdengar sorak-sorai. Dengerin saya dulu. Alkitab berkata, sepanjang malam ada tangisan, pada waktu menjelang pagi, waktu fajar menyingsing, akan ada sorak-sorai. Ini sebetulnya kabar baik, tapi juga sedikit kabar buruk bagi daging kita. Kabar baiknya adalah bahwa kesusahan kita tidak akan selama-lamanya. Kabar kurang baiknya buat daging kita adalah bahwa semua sudah diatur Tuhan waktunya. Kalau dia pakai istilah sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi baru ada sorak-sorai, artinya selama hari masih gelap, tetap tidak akan ada pertolongan sepertinya dalam kehidupan kita, kan? Padahal waktu kan sehari 24 jam. Ini sudah fixed time, waktu yang tetap yang tidak mungkin digeser. Artinya kita berkata, ini masih gelap buat saya, percuma, tidak mungkin ada pertolongan. Padahal aku butuh sekarang Tuhan pertolonganmu. Tapi dia berkata, sepanjang malam, tanpa diskon, dia berkata, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi baru ada sorak-sorai. Lihat lagi sekarang pada Mazmur 46. Mirip sama. Ayat yang pertama mulai. Mazmur 46, perhatikan pada ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 6 perhatikan. Allah ada dalam kota itu. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Pertolongan hanya datang menjelang pagi. Jadi Anda berkata, Pak, ini masih sore, sudah mulai gelap, masih jauh pertolongan buat saya, Pak. Ya, implikasinya ayat ini berkata, ya begitu. Artinya, ya sekarang percuma dong saya teriak-teriak. Ntar tunggu aja dengan sabar. Ya bisa juga begitu. Tapi saya beritahu saudara,
kabar baiknya adalah fajar hidup kita bisa dipercepat. Nyata, ini hebatnya. Pak, nggak mungkin dong. Mungkin. Fajar hidup kita bisa dipercepat. Wah, nggak mungkin Pak. Mungkin. Karena dongeng pun itu yang kuat di Jawa Tengah ini mengatakan fajar bisa dipercepat. Mau tahu ceritanya? Saya dongeng buat saudara. Anda tahu namanya Candi Roro Jonggrang? Nah, ada ceritanya. Dengerin baik-baik anak-anak ya, dengerin baik-baik. Di Alkitab nggak ada ini, cuman dongeng. Tapi biasanya dongeng itu membuat Anda lebih ngerti. Ada seorang perempuan cantik katanya, namanya Roro Jonggrang. Ada seorang pemuda sakti yang jatuh cinta dengan Roro Jonggrang dan melamar Roro Jonggrang. Saya nggak tahu detailnya, sudah lupa. Pak Marso bisa menjelaskan dalam penglipuran minggu mendatang kalau ada yang tanya. Dan singkat cerita, Roro Jonggrang menolak cinta si pemuda ini. Tapi untuk menolak langsung dia takut. Dia berkata, wah kalau aku nolak langsung gawat ini. Kalau marah menakutkan, tidak ada orang bisa nahan kesaktiannya. Lalu Roro Jonggrang ini berpikir, bagaimana menghalangi supaya aku jangan kawin dengan pemuda ini. Kemudian Roro Jonggrang berkata begini, kalau kamu mau menikah dengan aku, boleh. Syaratnya satu, dalam waktu 1 malam, bangunkan aku 1000 candi. 1000 candi. Dan kamu harus sendirian, tidak boleh ada orang lain aku lihat membantu kamu. Sendirian dalam 1 malam, bangunkan aku 1000 candi. Mateng saudara. Dalam hati dibilang, rasakno sekarang. Bagaimana membangun 1000 candi dalam 1 malam? Kalau kamu berhasil, besok ketika fajar menyingsing jadi candinya. Dia berkata, nanti aku jadi istrimu. Tapi kalau tidak, no way katanya. Ora sudi. Lalu pemuda ini berkata, sanggupi. Waduh, sanggup. Udah saudara, ketika sudah mulai gelap, kerja pemuda ini. Menjelang tengah malam, Roro Jonggrang terbangun. Dia lihat di luar suara ramai sekali. Dan dia berkata, wah curang ini. Dia pasti minta tolong orang untuk bangun. Padahal aku berkata, tidak boleh aku lihat satu orang pun membantu kamu. Ketika dia keluar saudara, itu candi hampir jadi. Katanya berapa? 999 kurang 1. Ternyata ini pemuda minta tolong setan, demit, tuyul, gendruwo segala macam dikerahkan. Jadi hari itu acara uji nyali di TV tidak ada, semua dikerahkan bangun candi. Mau diuji kayak apapun lolos semua, karena semua sebetulnya lagi bangun candi ini. Dan kerja kerasan dilihat nggak ada orang. Dia mau berkata kamu curang, nggak bisa, nggak ada buktinya. Bangsa gitu kan nggak kelihatan saudara. Jadi dia ini waduh. Dan waktu lihat itu dia gemetar, dia berkata ini gawat ini. Dan dia berkata hanya 1 kesempatan. Kalau sekarang ini fajar merekah dan belum jadi selesai, dia gagal. Lalu perempuan ini rupanya berotak juga menurut dongeng itu. Dia ambil sapu, tahu sapu? Dia nyapu halamannya, serek, disapu. Ketika nyapu, ayam jagonya kaget, loh, kok sudah ada orang nyapu? Wekerku kok macet katanya. Malu ayam jagonya, keluruk berkokok. Wah, keluruk 1, yang lain malu, loh, kita kok kawanan ya, semua keluruk saudara. Ketika semua ayam jago berkokok, matahari kaget, lu kok sudah keluruk? Bangun dia, fajar menyingsing. Menurut cerita, pemuda ini marah sekali. Dan Roro Jonggrang dikutuk sehingga jadi patung Roro Jonggrang. Diperingati sebagai kampung Roro Jonggrang di Semarang ini. Para penghuninya itu bukan tuyul tetapi memang manusia semua. Dongeng juga mengatakan fajar bisa dibangunkan. Tapi jangan percaya itu, karena sapu lidimu tidak ada gunanya membangunkan fajar. Tapi firman berkata, saya akan buktikan kepada Anda, fajar dalam hidupmu, pertolongan Tuhan bisa dipercepat dengan ucapan syukur kita. Mari kita lihat Mazmur 57 sekarang.
Mazmur 57 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 57 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Alkitab berkata, hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Kemudian dia berkata, bangunlah hai jiwaku. Yang dia bangunkan pertama apanya? Jiwanya. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak kita, manusia dalam kita. Dia berkata, bangun. Jangan kamu nelongso kayak begitu, jangan kamu terpuruk seperti itu, jangan kamu berduka seperti itu. Dia berkata, bangun hai jiwaku. Dan kemudian dia berkata lagi, bangunlah hai gambus dan kecapi. Ketika jiwanya bangun, nyanyian pujian keluar, gambus kecapi berbunyi. Dia berkata, aku mau membangunkan apa? Fajar. Luar biasa. Aku mau membangunkan fajar. Fajar bisa dibangunkan. Tetangga saya fajar gak bangun-bangun Pak, itu males. Itu bukan tetanggamu saudara. Fajar artinya saat dimana pertolongan Tuhan datang, engkau bisa percepat. Dengan cara apa? Ucap syukur. Belajar ciptakan atmosfer yang positif dalam kehidupan kita. Karena semua gerutuan omelan kita tidak ada gunanya. Alkitab berkata, bangun hai jiwaku, gambus kecapi bangun, aku mau membangunkan fajar. Dengan kata lain, sekalipun sepertinya belum waktunya, pertolongan Tuhan dipercepat dalam hidupku, karena aku mau mengucap syukur kepada Allahku. Ayat berikutnya kita berkata, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Dia bangunkan fajar dengan berkata, aku mau bersyukur kepadamu. Kalau keluar ucapan syukur dari mulut kita, Anda mempercepat pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Orang yang menggerutu, orang yang ngomel akan memperberat hatinya. Orang yang belajar mengucap syukur, dia akan terima kelegaan yang luar biasa. Kita sedang menciptakan atmosfer di mana urapan Allah bekerja, mujizat terjadi, dan semua kutuk akan dipatahkan atas kehidupan kita. Lihat lagi yang terakhir, Mazmur 108. Mazmur 108 ada ungkapan yang mirip sama. Saya bacakan buat saudara mulai ayat yang pertama dari Mazmur 108. Belajar mengucap syukur itu hal yang luar biasa yang kita bisa buat. Nyanyian Mazmur Daud, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Dan dia berkata lagi, bangunlah hai jiwaku. Anda harus bangunkan sendiri jiwamu. Engkau berkata, bangun, jangan ngomel, jangan mengeluh. Dan dia berkata, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Dia ulangi lagi. Dia berkata, kalau pertolongan menjelang pagi, waktu pagi ada pertolongan Tuhan, fajarnya aku bangunkan, supaya Tuhan segera memberikan pertolongannya atas kehidupan kita. Amen. Teruskan lagi ayat yang keempat, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Ayat 7 teruskan. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Lihat, ketika Tuhan senang melihat kita mengucap syukur, dia bagikan berkat dan warisannya buat anak-anaknya. Teruskan lagi. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat
pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama dengan bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Luar biasa. Belajar ngucap syukur, saudara. Saya baru pulang dari Amerika beberapa hari yang lalu. Saya hanya 4 hari di Amerika, dan bukan trip yang mudah karena hanya 4 hari. Dan saya sudah cukup lama saya tidak pergi jauh sendirian. Saya selalu ajak istri saya. Dan kali ini saya sendirian karena hanya 4 hari pikirnya. Tapi ngeri sekali, dari 4 hari itu 3 malamnya saya nggak bisa tidur. Saya nggak tahu kenapa, nggak terbiasa mungkin. Saya perlu istri saya. Kita perlu penolong. It is true. Alkitab berkata itu benar sekali. Tapi yang saya mau ceritakan kepada Anda, saya oleh pihak imigrasi Amerika dianggap sebagai frequent visitor. Tahun ini saya 3 kali ke Amerika. Jadi bolak-balik dianggap orang yang sering sekali ke Amerika. Dan karena dari Indonesia, negara yang dalam daftarnya dia termasuk yang harus diperhatikan, maka saya harus melewati akan proses yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang lain. Dan saya mesti masuk ke kantor imigrasi mereka, tidak dipersulit, cuman datanya mereka kolek pada waktu awal pertama kali itu lebih rinci dibandingkan orang lain. Tapi sisanya sih nggak masalah. Yang jadi masalah begini, saudara, seringkali petugasnya yang sedikit, yang antri di situ banyak sekali. Itu akan membuang waktu yang sangat-sangat banyak. Nah, ini yang kemudian terjadi, saudara. Pada waktu saya datang ke sana, Anda tahu sudah capek sekali, 20 jam terbang itu bukan hal yang mudah. Dan kemudian saya harus sampai di kantor imigrasi mereka. Ketika saya lihat ke sana, sudah ada 15 orang nunggu sebelum saya. Jadi saya hitung kira-kira saya orang nomor 16. Karena itu urut mereka. Saya lihat ada 2 orang bule marah-marah dengan petugasnya. Karena mereka berkata, aku ini kok ditinggal, ini kok tadi yang orang itu kan di belakangku, kenapa kok Rupanya mereka kacau juga. Tapi kalau Anda dengan orang-orang seperti itu, Anda ngomel nggak ada gunanya. Dan saya tahu beberapa orang kalau Anda ngomel sengaja diperlambat, sengaja digituin, karena Anda tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi mesti nuruti mereka. Dan kalau mereka buat kesalahan seperti itu, apa yang kita bisa buat? Nothing. Jadi apa yang terjadi ya saya nunggu aja. Saya bilang, Tuhan, aku ngucap syukurlah, pokoknya aku toh nggak bisa ngapa-ngapain. Saya SMS teman saya bilang, sorry masih ngantri di imigrasi, tolong sabar tunggu di luar. Jadi hubungan lewat SMS begitu. Tiba-tiba datang rombongan anak-anak muda, saudara. Kira-kira usia mungkin 20-25 tahun, masih muda-muda, laki perempuan. Dari pakainya saya tahu ini kucol sekali, dan mereka bawa ransel begitu. Saya lihat sepintas, saya berhenti, mesti wong Indonesia ini. Dari mana tahu? Ngerti saya. Wah, Indonesia ini pasti. Lalu mereka masuk, terus saya lihat dari pasportnya gambar seperti paspor saya. Nah, tenan nih Indonesia. Sebangsa itu kontaknya cepat. Wah, ini dengan sambal petinya ini sama, jadi langsung ketahuan. Seorang duduk di sebelah saya. Dia nggak tahu saya dari mana kan? Paspor saya kan dimasukkan di situ. Saya tanya langsung, dari mana mas? Kaget dia. Di Los Angeles ada orang tanya, dari mana mas, saudara? Dia sudah siap bahasa Inggris, ini tanya Indonesia. Dia bilang, kaget ya. Oh bapak, saya dari Bali. Oh dari Bali. Saya bilang, saya ngerti logatnya orang Bali. Namanya siapa? Saya bilang, dia nyebut namanya. Saya nggak sebut nama saya, sebab berbahaya kalau saya sebut nama saya, dia bisa nyembah saya. Serius, kalau Anda di Bali, yang boleh pakai nama agung itu hanya kasta tertinggi, kasta Brahmana. Jangan tiru-tiru, saudara. Wah, anakku tak jauh. Jangan tiru-tiru, jangan tiru-tiru. Wagu kalau tiru-tiru, jangan. Ini pernah kejadian saya alami. Saya besok pada tempatnya Pak Arifin. Saya mau ke Surabaya, ada pelayanan lain. Saya sudah reconfirm tiket saya. Zaman dulu sudah sekian tahun lalu. Sampai di airport, saya bilang, Pak tinggal aja. Di drop, ditinggal pulang Pak Arifin. Saya masuk di counter penerbangan. Begitu saya bilang, Surabaya mas. Maaf Bapak, penuh. Loh, kok penuh? Oh belum lihat tiket saya, penuh katanya.
Saya bilang, sudah saya reconfirm kemarin, sudah semuanya oke. Maaf penuh, zaman itu ngaco, pokoknya ada pejabat lah atau kenalannya atau siapa masuk dia sikat aja. Rupanya ada rombongan besar mendadak masuk, saudara. Saya nggak tahu dari mana. Dia bilang, maaf Pak, penuh, tidak bisa nerima penumpang lain. Saya bilang, nggak bisa. Sudah saya reconfirm, nggak bisa. Saya bilang, panggil ini supervisormu. Saya ngotot begitu, dia panggil, saudara. Saya tunjukkan tiket saya. Dia lihat tiket saya, kaget. Dari kagetnya saya tahu. Saya manfaatkan ini. Saya bilang, masa dengan saudara begitu? Wah, dia baca nama agung takut nih, Brahmana. Dia kasta apa? Kalah. Dan dia ngomong bahasa Bali. Dia ngomong bahasa Bali. Saya bilang, ya atur dah. Wah, pura-pura saya ngerti. Padahal nggak tahu dia ngomong apa, saudara. Dia masuk ke dalam. Dia keluar lagi, bawa boarding pass saya. Saya bilang, terima kasih. Nah gitu dong sama saudara. Ya Pak, maaf. Masukin, terbang saya ke Surabaya. Saya nggak tahu yang digugurkan siapa, saya nggak tahu. Yang disingkirkan siapa tahu. Sebab ini kasta tertinggi sedang masuk ke sana, harus dia hormati. Itu bukan cerita, itu cerita saya, tapi bukan itu poinnya. Apa poin saya? Ketika di Los Angeles, 20 orang ini saya tanya, mereka itu sudah ada kontrak dengan kapal pesiar di kota Miami di Florida, akan kerja sebagai pegawai di kapal pesiar di sana. Dan mereka sekian jam lagi ada connecting flight terbang ke Miami, jauh itu, saudara. Saya nggak punya connecting flight, saya akan tetap di LA beberapa hari. Tapi aku sudah teler, saya perlu makan sebetulnya. Dan kemudian petugas yang di sana lihat, ditanya ada connecting flight, dia teriak kepada yang di dalam, ini kok ada connecting flight ini, tolong dahulukan. Nah, padahal mereka belum pernah masuk di kantor itu, artinya satu persatu harus ngisi formulir, di interview one by one mereka. Yang tugas cuma 3, kadang-kadang 2, kadang-kadang tinggal pergi, tinggal 1. Saya berkata, ini urusan masih panjang, ditambah 20 orang lagi. Kalau digeser begini, saya berkata, lah saya nomor berapa? Kasta Brahmana nggak berlaku di situ. Dalam hal ini, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan, aku bisa ngapain? Ngomel memperberat hatiku. Saya bilang, aku mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang baik, Engkau ajaib lah pokoknya. Aku mau bersyukur, aku nggak tahu sampai jam berapa, pokoknya Engkau Tuhan yang luar biasa. Belum selesai saya ngomong, belum selesai. Ada petugas yang tiba-tiba berdiri, panggil nama saya. Saya bilang, ya saya. Dia bilang, ayo ikut saya, katanya. Dia keluar saya. Dia keluar, diurus di counter seperti yang orang lain masuk. Dan dia berkata, orangnya masih muda, keturunan orang Vietnam. Dia berkata pada saya, waduh minta maaf ya, kamu nunggu begitu lama. Petugas kami memang tidak banyak hari ini, saya minta maaf ini, tapi mungkin saya bisa bantu mempercepat. Saya bilang, oh nggak masalah, saya bisa mengerti itu. Saya bilang, haleluya, amin. Saya membangunkan fajar, belum waktunya saya bangunkan. Lalu kemudian dia selesaikan urusan saya, dia minta maaf pada saya. Dan saya nggak tanya apa-apa, tinggal saya sidik cari, tek dengan mesin begitu dan foto begitu. Selesai, saya balik lagi dengan paspor di tangan saya, sudah saya masuk dengan tenang aja. Saya ambil koper saya, itu orang yang dari awal tadi sebelum saya dipanggil lagi di interview belum selesai. Saya berkata, saya membangunkan fajar, itu makanan Thailand menunggu saya di Los Angeles, bye-bye. Saya geledek koper saya keluar, boom, hilang, saudara. Saya belajar membangunkan fajar dalam urusan besar, urusan kecil. Belajar mengucap syukur. Anda akan lihat pertolongan Tuhan lebih cepat dari yang Anda duga. Omelan kita tidak ada gunanya. Kalau Roro Jonggrang bisa, Alkitab lebih kuat dari Roro Jonggrang. Dia berkata, aku mau membangunkan fajar. Dengan apa? Aku mau mengucap syukur kepada Tuhanku. Belajar mengucap syukur. Sekalipun banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, tapi percayalah, Tuhan selalu mengerti akan kehidupan kita. Amin. Mari berdiri sama-sama, saudara. Minggu depan teruskan lagi, dan saya yakin berkat Tuhan lebih besar akan Dia limpahkan buat semua kita. Mari berdiri sama-sama. Jalanmu tak terselami, dan mari kita sembah Tuhan dan keluar dari hati kita. Berikan pengakuan yang indah kepada Tuhan kita. Yang bertugas boleh maju ke depan melayani saudara-saudara kita.